Halo, nama saya Tiara Sasikirana Putri, 2021-465-00-988. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat berasal dari Jawa Barat yang berjudul Si Kabayan. Cerita ini mengisahkan seseorang lelaki yang pemalas. Pekerjaannya hanya tidur dan melamun. Suatu hari, istrinya meminta Kabayan untuk mencari tutut di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan tidak pulang sampai sore. Sehingga sang istri menjadi khawatir lalu ia pergi ke sawah. Di sawah, dia mendapati Kabayan sedang mengorek-ngorek tutut dari pematang sawah. Dia tidak mau turun ke sawah karena dia mengira sawahnya dalam. Melihat hal itu, si Iteng jadi kesal. Dan dia mendorong Kabayan ke dalam sawah hingga basah kuyup. Nilai moral yang terkandung dalam cerita ini adalah kita harus rela berkorban demi kelangsungan hidup kita. Jika kita tidak mau berusaha dalam bentuk pengorbanan, maka kita tidak akan dapat mencapai tujuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah rakyat yang melegenda dari daerah Jawa Barat, yaitu cerita Nyi Roro Kidul. Singkatnya, sang putri lahir dengan nama asli Putri Larakadita yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi dan salah satu permaisurinya. Namun, kelahiran sang putri membuat para selir di istana iri karena akan kecantikannya. Para selir pun mulai bekerja sama dengan seorang tabib dengan memberi penyakit kulit kepada sang putri. Singkatnya, sang putri memiliki penyakit kulit tersebut dan diusir dari istana oleh sang Prabu Siliwangi. Dalam perjalanan sang putri mendapat bisikan agar segera pergi ke laut untuk menyucikan diri dari penyakitnya. Sang putri menuruti perintah tersebut dan segera pergi ke laut untuk menyucikan diri. Ajaibnya, penyakit sang putri pun hilang dan sang putri memiliki kekuatan. Namun, sang putri diharuskan untuk tinggal di laut. Dan saat ini, legenda mengatakan daerah Laut Selatan masih dikuasai oleh sang ratu. Alkisah dahulu kala hiduplah Nyai Endit yang pelit. Pada zaman dahulu kala di sebelah utara kota Garut terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan bekerja sebagai petani, menghasilkan banyak padi dengan kualitas yang baik. Meskipun begitu, para penduduk di sana masihlah hidup dalam kemiskinan. Di sebuah jalan di desa tersebut ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun warga yang mengetahui mengapa tongkat tersebut ada di sana. Lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang berhasil mencabut tongkat tersebut. Meskipun banyak warga yang telah mencoba menariknya beramai-ramai karena takut tenggelam, para penduduk pun bergegas menyelamatkan diri mereka sendiri. Tempat tersebut berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari nama Nyai Endit. Makna yang dapat kita ambil dari cerita tersebut tidak boleh mencontohkan sifat Nyai Endit yang kikir dan pelit pada sesamanya. Sebagai manusia, kita perlu saling mengasihi, menghormati, dan menolong sesama kita. Dahulu kala ada dua orang putri cantik dari kerajaan Jawa Barat yang bernama Purbararang dan Purbasari. Selepas meninggalnya sang raja, kemudian Purbasari ditunjuk untuk menggantikan tahta sang ayah. Purbararang menjadi iri dan tidak tinggal diam. Purbararang berencana mencelakai Purbasari dengan kutukan. Karena kutukan yang diberikan oleh Purbararang, Purbasari pun berubah menjadi buruk rupa dan diasingkan ke hutan. Di hutan, Purbasari bertemu dengan seekor kera bernama Lutung Kasarung. Bukan hanya berteman lama-kelamaan timbul rasa cinta di antara mereka. Pada suatu hari, Lutung mengajak Purbasari untuk mandi di sungai. Tak disangka sungai itu mampu merontokkan kutukan dari si kakak, dan Purbasari pun perlahan berubah menjadi cantik kembali. Kemudian ia memikirkan soal tahta yang digantikan oleh sang kakak Purbararang dan hendak merebut kembali tahta tersebut. Purbararang menantang Purbasari untuk mengadu ketampanan tunangan masing-masing. Awalnya Purbasari diejek karena pasangannya adalah seekor kera. Namun saat ajang pasangan tertampan tersebut dimulai, Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran tampan dan mengalahkan ketampanan tunangan kakaknya. Dengan kekalahannya itu, Purbararang sadar dan memohon maaf kepada Purbasari atas kejahatan yang diperbuatnya selama ini. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, ada seorang wanita bernama Dai Sumbi dan anaknya yaitu Sangkuriang. Hari itu, Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh anjing yang bernama Tumang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah bapaknya. Pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Akhirnya Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun Tumang gagal dan kehilangan jejak rusa tersebut. Dan Sangkuriang pun menjadi marah dan membunuh Tumang lalu membawa dagingnya ke rumah. Sampainya Sangkuriang di rumah, ia memberikan daging yang ia dapatkan ke ibunya untuk dimasak. Saat memakannya,
Dayang Sumbi pun teringat kepada Sumang dan menanyakannya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan wajah yang ketakutan, berkata bahwa Tumang sudah mati. Dayang Sumbi pun menjadi marah dan memukul kepala Sang Kuryang lalu mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesalinya. Ia selalu berdoa kepada dewa hingga ia diberikan kecantikan yang abadi. Setelah diusir oleh ibunya, Sang Kuryang kabur sebelum akhirnya Sang Kuryang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian pun mereka bertemu. Sang Kuryang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi, dan Sang Kuryang pun berniat untuk menikahi Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi melihat bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang, yang ternyata ia dapatkan dari ibunya. Mendengar perkataan tersebut, Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sang Kuryang bahwa ia adalah ibunya. Namun Sang Kuryang tidak percaya dan tetap berniat menikahinya. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan permintaan, yaitu ia minta dibuatkan sebuah perahu dalam satu malam. Sang Kuryang menyanggupinya, karena ia mendapat bantuan dari jin. Karena melihat Sang Kuryang hampir selesai dengan perahunya, Dayang Sumbi berusaha membuat ayam berkokok lebih awal dan akhirnya pun berhasil. Karena kesal, Sang Kuryang menendang perahunya ke dalam sungai dan ia pun ikut terjatuh ke dalam sungai tersebut. Amanat dari kisah ini adalah kita harus selalu menghormati dan menuruti apa kata orang tua dan sayang kepada hewan peliharaan kita. Juga kita tidak boleh menuruti hawa nafsu sehingga kita mudah terbawa amarah.